Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMK Negeri 1 Bambang, saya hormati para dewan juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, serta teman-teman tercinta yang boleh hadir pada hari ini. Pertama-tama saya mengajak para hadirin sekalian, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan dalam suasana yang penuh semangat. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya atas nama Sapran untuk menyampaikan pidato yang berjudul Stop Bullying, Ayo Berprestasi. Pernahkah kalian rasakan sakit hati karena perkataan atau tindakan yang menyakiti hati orang lain? Pernahkah kalian merasa dikucilkan, dihina, atau bahkan diancam? Maka kalian telah merasakan dampak buruk dari bullying. Hadirin yang terhormat, salah satu permasalahan yang cukup serius dan perlu ditangani lebih lanjut di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, adalah bullying. Bullying atau dalam bahasa Indonesia disebut perundungan. Perundungan adalah tindakan menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal maupun emosional. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, masuk di sekolah. Tindakan bullying dapat berupa ejekan, hinaan, ancaman, kekerasan fisik, dan bahkan pelecehan seksual. Diri yang terhormat, bullying dianggap sebagai momok yang sangat menakutkan saat ini dalam dunia pendidikan. Bullying bukan merupakan suatu hal yang lumrah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak kasus bullying yang terjadi di sekolah. Mengejek teman, mengucilkan teman, mengancam, atau yang lebih parah, melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa lainnya, yang merupakan contoh dari tindakan bullying yang sering terjadi di sekolah. Hadirin yang terhormat, dampak bullying bagi korban sangatlah besar. Siswa yang menjadi korban bullying dapat mengalami stres, depresi, trauma, rendah diri, kehilangan motivasi belajar, dan bahkan bunuh diri. Bullying juga menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan penuh ketakutan, sehingga harus segera dihentikan. Lalu, bagaimana cara menghentikan bullying? Pertama, laporkan. Jika kamu melihat atau mengalami bullying, jangan ragu untuk melaporkan kepada guru, orang tua, atau pihak yang berwenang lainnya. Kedua, beri dukungan. Berikan dukungan kepada korban bullying. Tunjukkan bahwa mereka tidak sendirian dan kita semua peduli terhadap mereka. Ketiga, tolak bullying. Jangan ikut-ikutan melakukan bullying atau menjadi penonton yang diam saja. Yang terakhir, bangun lingkungan yang positif. Ciptakan lingkungan sekolah yang saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain menghentikan bullying, kita juga harus fokus untuk meraih prestasi. Prestasi tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi
juga dari prestasi dalam bidang non-akademik seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial. Bagaimana cara meraih prestasi? Pertama, belajar dengan giat, tekun, dan konsisten. Kedua, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti bermain game dan menonton konten-konten yang tidak bermanfaat di media sosial. Ketiga, bergabung dalam kegiatan positif dan ikut serta dalam berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan potensi diri. Keempat, jangan takut gagal, karena kegagalan adalah hal yang wajar. Yang penting adalah kita bisa belajar dari kesalahan dan terus berusaha. Hadirin yang terhormat, bullying adalah masalah yang serius, tetapi kita dapat mengatasinya bersama-sama. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semua teman-teman yang hadir saat ini, marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua orang. Sekolah yang bebas dari bullying. Ingatlah, tindakan bullying bukan merupakan hal yang keren, tetapi bullying adalah luka yang tak kasat mata. Luka yang dapat meninggalkan bekas seumur hidup. Saya juga mengajak kepada teman-teman sekalian, marilah kita memanfaatkan waktu yang kita miliki saat ini untuk melakukan kegiatan yang positif. Marilah kita terus belajar, meningkatkan kompetensi dan keterampilan untuk menjadi siswa yang berprestasi. Jangan yang bermanfaat bagi orang lain serta bagi nusa dan bangsa. Dengan menghentikan bullying dan terus berprestasi, kita dapat mewujudkan cita-cita kita dan menjadi generasi yang lebih baik menuju generasi emas. Hadirin yang terhormat, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan satu kalimat penting, yaitu stop bullying, ayo berprestasi. Akhir kata dari saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Upacara SMK Negeri 1 Bambang dan saya hormati Dewan Juri sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Asril akan berpidato dengan topik tanpa bullying kita bisa lebih sukses. Hadirin sekalian, bullying adalah suatu bentuk intimidasi fisik dan fisiologi yang terjadi secara terus-menerus. Bentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mendemonstrasikan kekuatannya kepada orang lain. Bullying bisa berupa perilaku mengejek, mengancam, mencela, memukul, merampas, bahkan didikan keras. Bullying berkembang dari berbagai faktor lingkungan yang kompleks. Faktor kompleks terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor teman sebaya. Dampak dari perilaku bullying sangatlah mengkhawatirkan baik bagi perilaku bullying maupun korban bullying. Sebuah penelitian memberikan gambar bagaimana bullying bisa membentuk sebuah kepribadian yang menempatkan seorang anak pada perjalanan dan pengalaman hidup yang kejam. Hadirin berbahagia, ada suatu kenyataan yang mana bullying dianggap efektif dan mendidik anak. Banyak orang sukses yang berpendapat bahwa kesuksesan yang mereka dapatkan merupakan hasil didikan keras dari orang tua atau guru mereka. Padahal
Mungkin ketika mereka dididik dengan penuh kasih sayang, mereka akan jauh lebih sukses dari sekarang. Kekerasan bukan merupakan bagian dari perkembangan psikologi anak. Oleh sebab itu, banyak elemen harus ikut terlibat, baik orang tua, pihak sekolah, bahkan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku bullying. Mari kita bersatu stop perilaku bullying. Tanpa bullying, kita bisa lebih sukses. Hadirin sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan juri serta hadirin yang saya hormati, mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena anugerah dan rahmat-Nya lah sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dengan sehat dan penuh berkah. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan dan wali kelas dari kelas 11 TKJ yang telah memberikan saya kepercayaan untuk berdiri di tempat ini dalam rangka untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Mengatasi Perundungan. Perkenalkan, nama saya Frans Juyono. Saya merupakan perwakilan dari kelas 11 TKJ IPTD SMK Negeri 1 Bambang. Dewan juri serta para hadirin yang saya hormati, bullying bukanlah satu hal yang bisa dianggap sepele. Karena menurut data yang ada, bullying bisa terjadi di berbagai tempat, mulai dari lingkungan pendidikan, tempat kerja, hingga di dunia maya. Dan yang lebih mengkhawatirkan dari bullying adalah dampaknya sangat besar. Korban dari bullying seringkali merasa takut, cemas, hingga depresi. Mereka merasa terisolasi dan kehilangan rasa percaya diri. Bahkan dalam beberapa kasus, dampaknya bisa berlanjut hingga memengaruhi kualitas hidup korban di masa yang akan datang. Namun, kita semua memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Lalu hal apa saja yang bisa kita lakukan? Dewan juri serta hadirin yang saya hormati, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memulainya dari diri kita sendiri. Dengan menjauhi perilaku yang dapat merendahkan orang lain, baik itu dengan kata-kata maupun dengan tindakan. Dan yang paling penting adalah kita harus selalu mengingat bahwa setiap orang memiliki perasaan dan martabat yang wajib untuk dihormati. Hal yang kedua adalah kita perlu untuk saling peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar kita. Jangan hanya diam ketika kita melihat korban dari perundungan, tetapi berdirilah di samping mereka dan tawarkan bantuan. Karena terkadang mereka akan merasa tidak adanya kepedulian dari orang lain terhadap mereka. Dengan menunjukkan kepedulian, kita bisa memberikan mereka dukungan moral, rasa aman. Hal yang ketiga adalah ketika kita menjadi korban perundungan, jangan takut untuk berbicara. Laporkan perundungan kepada orang tua, guru, serta seluruh pihak yang berwenang. Jangan merasa sendiri karena ada banyak orang yang siap untuk membantu kita. Hal yang terakhir adalah mari kita ciptakan suasana yang saling mendukung di sekolah, di tempat kerja, dan di masyarakat. Lingkungan yang bebas dari perundungan adalah lingkungan yang akan membuat kita bertumbuh dengan lebih percaya diri dan lebih bahagia. Dewan juri serta seluruh hadirin yang saya hormati, mari kita ingat bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak yang besar terhadap orang lain. Perundungan tidak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga merusak mental dan emosional seseorang. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama
menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, penghormatan, dan saling mendukung. Tidak ada tempat untuk perundungan di dunia ini, dan kita semua memiliki peran dalam menghentikannya. Mulailah dengan sikap yang baik, saling menghargai, dan peduli terhadap sesama. Ingat, satu tindakan kecil kita bisa membawa perubahan bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita berkomitmen untuk menciptakan dunia yang lebih baik, bebas dari perundungan. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya memohon maaf jika terdapat hal yang tidak berkenan dalam pidato yang saya sampaikan, karena sesungguhnya tiada gadis yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Stop perundungan, sebarkan perdamaian. Stop bully, sebarkan cinta kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat dan tanpa ada satu halangan apapun. Hari ini saya Greva Pelindis Rimelda dari kelas 10 ATPH ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang bullying yang masih menjadi perbincangan di masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Hadirin yang berbahagia, saya ingin memulai pidato ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita sadar bahwa kata-kata dan tindakan kita bisa menjadi senjata tajam yang melukai hati orang lain? Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini kita sering mendengar dan menyaksikan lewat media sosial pemberitaan tentang bullying, entah itu di Indonesia atau di luar negeri. Atau mungkin di antara kita yang hadir saat ini ada yang menyaksikan secara langsung atau mungkin pernah menjadi korban perbulian. Kasus bullying yang tercatat di Indonesia menurut data dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI pada bulan Januari sampai September 2024 ada total 36 kasus yang sebenarnya sudah terjadi lonjakan, karena sebelumnya hingga Juli 2024 hanya 15 kasus. Dari jumlah tersebut, 66,66% terjadi pada sekolah di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan 33,33% terjadi pada sekolah di bawah kewenangan Kementerian Agama. Sementara total jumlah pelaku ada 48 orang dan korban mencapai 144 peserta didik. Gawat bukan? Tetapi sebenarnya apa sih bullying itu? Nah, Linnes mendefinisikan bullying sebagai perilaku intimidasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik secara fisik, psikologis, sosial, verbal atau emosional yang dilakukan secara terus-menerus. Dari pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa bullying adalah perilaku yang tercela dan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Terus, bagaimana sih bentuk-bentuk bullying? Nah, bullying memiliki beberapa bentuk. Di antaranya adalah verbal bullying, biasanya berupa kalimat kasar atau ejekan yang ditujukan kepada seseorang, seperti mengejek atau mencela, menyindir, dan menyebarkan fitnah. Yang kedua, physical bullying adalah jenis bullying yang dimana pelaku menggunakan tindakan fisik untuk menindas target yang dijadikan korban,
seperti menendang, memukul, mendorong, merusak atau menyuruh orang lain untuk menyerang korban. Lalu apa dampak dari bullying? Bagi korban, bullying bisa sangat merusak, bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Seperti gangguan emosional dan mental, kecemasan, depresi, stres, kehilangan kepercayaan diri, isolasi sosial, insomnia, terus isu, penurunan semangat belajar, bahkan penurunan prestasi. Namun, kita sering lupa bahwa bullying juga berdampak buruk pada pelaku. Seseorang yang sering melakukan bullying cenderung tumbuh menjadi pribadi yang kurang empati, sulit menjalin hubungan baik, bahkan bisa menghadapi masalah hukum di masa depan. Hadirin yang berbahagia, mengapa bullying masih terjadi? Ada banyak alasan. Kadang orang membuli karena ingin terlihat kuat, kadang karena iri hati, atau hanya ikut-ikutan tanpa menyadari dampaknya. Tapi apapun alasannya, bullying tidak pernah bisa dibenarkan. Dari penjelasan singkat tentang arti dan akibat bullying yang saya sampaikan, kita sebagai pelajar SMK Negeri 1 Bambang patut merenungkan dan menjadikannya pembelajaran untuk menghindari segala bentuk tindakan bullying, baik itu secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial, karena setiap siswa berhak merasa aman dan nyaman di sekolah. Mari kita jadikan sekolah ini tempat untuk belajar, berteman, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik tanpa ada rasa takut atau tekanan dari siapapun. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengutip sebuah pepatah. Jika kamu tidak bisa menjadi matahari yang menerangi dunia, jadilah lilin kecil yang menyalakan harapan bagi orang lain. Mari kita ciptakan lingkungan yang bebas dari bullying. Lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai dan dicintai. Karena sejatinya kita semua punya peran untuk menjadikan dunia ini lebih baik, dimulai dari hal-hal kecil seperti menghormati dan peduli pada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.